mahasiswa yang mengambil, mata kuliah ini. Ini untuk kelas B ya, betul ya? Oke baik, terima kasih nih ya. Kemudian, ini baru bergabung 22 mahasiswa, mungkin nanti teman-teman yang lain, bisa menyusul seperti itu. Oke baik teman-teman, untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan untuk kontrak perkuliahan, kemudian terkait dengan materi dan, penilaiannya teman-teman ya. Saya izin share screen teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah saya sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi untuk, eee, kontrak perkuliahannya atau sistem perkuliahannya tidak jauh berbeda ya teman-teman ya. Kemudian nanti di pertemuan awal ini saya akan menjelaskan RPS-nya ya teman-teman ya, keterkaitan dengan mata kuliah atau materi kuliah yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan ini, seperti itu. Kemudian untuk prosedur perkuliahannya seperti apa, kalau di Siakat kita sebetulnya bisa terjadwal ya teman-teman ya di lab STI. Cuma, lab ST lab STI itu hanya muat untuk 20 ya teman-teman ya. Nah mungkin nanti akan kita agendakan untuk luring teman-teman, insya Allah di pertemuan 4 dan 5. Dan mungkin nanti di pertemuan sebelum kita UAS kita akan luring juga seperti itu. Kemudian, untuk sistem penilaiannya nanti akan saya jelaskan, kemudian ada komposisi penilaiannya apa saja, dan kemudian nanti ada final project ataupun tugas akhir teman-teman yang harus teman-teman kerjakan untuk, materi atau mata kuliah ini teman-teman. Nah untuk materi perkuliahan teman-teman sebelum kita UTS, kita insya Allah di minggu kedua ya teman-teman ya, insya Allah minggu depan. Sebetulnya minggu ini minggu kedua ya teman-teman ya. Nah nanti mungkin akan saya set minggu ini kita pembelajarannya yang satu adalah, asinkronus ya teman-teman ya, sehingga kita bisa mengejar untuk minggu ketiga agar minggu ketiga besok kita bisa masuk ke materi yang ketiga, seperti itu. Mungkin nanti nanti akan saya infokan melalui PJ mata kuliah nih ya. Jadi nanti mungkin minggu ini kita atau minggu depan mungkin ya kita ada 2 pertemuan, yang satu mungkin, asinkronus menggunakan LMS, yang satu mungkin nanti kita bisa Victon atau juga nanti kita bisa sinkronus menggunakan LMS, seperti itu. Nah untuk materi, sebelum UTS, insya Allah minggu depan kita akan belajar mengenai pengantar kecerdasan buatan. Jadi apa itu kecerdasan buatan? Mengapa kita perlu mempelajari kecerdasan buatan? Seperti itu. Karena mata kuliah kecerdasan buatan itu, adalah mata kuliah wajib teman-teman di program studi, baik itu ada di STI maupun ada di PTIK, maupun ada di kalau teman-teman dengar ada, prodi teknik informatika, itu semua akan mempelajari mengenai kecerdasan buatan. Begitu juga dengan ilmu komputer ya teman-teman ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di bidang, informatika, seperti itu. Kemudian di pertemuan berikutnya akan kita pelajari mengenai konsep agen cerdas, kemudian ada metode pencarian klasik dan metode pencarian heuristik, ini di pertemuan 4 dan 5 ya teman-teman ya. Jadi nanti akan kita agendakan untuk kita luring di kelas. Kalau misalkan nanti mungkin lab STI saya takutnya kalau semua hadir teman-teman kan tidak muat ya teman-teman ya, ada 27 mahasiswa. Jadi mungkin nanti kita akan koordinasi dengan admin prodi Mas Adul, kalau misalkan kita menggunakan ruang kelas, mana yang tersedia, seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan belajar mengenai logika proposisi, dan di pertemuan ke-7 mengenai first order logic. Setelah itu kita UTS teman-teman, seperti itu. Nanti untuk rincinya akan saya jelaskan di RPS-nya. Kemudian untuk materi sebelum UAS atau setelah UTS ya teman-teman ya, kita akan mempelajari mengenai beberapa studi kasus yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Jadi dari pengenalan machine learning, kemudian nanti ada machine learning, kemudian ada logika fuzzy, ada jaringan saraf tiruan, dan juga ada algoritma genetik. Nah, mungkin nanti kita akan pelajarin juga mengenai sistem pakar, kemudian ada juga, pemrograman bahasa alami atau pengolahan bahasa alami ya, teman-teman. Nah, untuk komposisi penilaian itu karena jadi tugas nanti akan terdiri dari tugas itu sendiri, kemudian ada kuis, kemudian ada final project ya teman-teman ya, atau tugas akhir, seperti itu. Karena komponennya besar ini teman-teman, jadi usahakan untuk penugasan teman-teman mengumpulkan semua, seperti itu. Karena jika satu tidak mengumpulkan, maka nanti, nilainya tidak bisa maksimal di nilai akhirnya. Sementara untuk UTS dan UAS masing-masing 40%.
Eh, maaf, maksudnya masing-masing 20% sehingga totalnya 40%. Nah, untuk prosedur perkuliahannya, kita akan melakukan blended ya teman-teman, ini belum saya ubah. Jadi kita akan lakukan blended teman-teman, jadi luring dan juga daring. Nah, kalau luring nanti kita akan belajar di kelas, itu insya Allah di pertemuan 4, 5, dan nanti mungkin di pertemuan dimulai pertemuan ke-11 atau 12 teman-teman, nanti kita akan coba untuk luring lagi karena itu sudah waktunya teman-teman untuk kita agar bisa diskusi mengenai, tugas akhir teman-teman yang nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman. Kemudian untuk absensi teman-teman nanti akan saya share, untuk absensi dari UNJ itu ada, kemudian untuk absensi dari saya nanti, saya akan mengambil, apa namanya, kalau kita vkon ya teman-teman, saya akan mengambil attended list people personal yang bergabung di Teams, kemudian untuk ketika kita menggunakan LMS, saya akan mengambil absensinya dari teman-teman ketika teman-teman melakukan diskusi, kemudian atau ketika teman-teman mengumpulkan penugasan. Nah, tergantung nanti saya memberikan, di forum diskusi atau di penugasan teman-teman, seperti itu. Kemudian jika teman-teman berhalangan hadir, silakan teman-teman untuk, menghubungi atau memberikan info kepada PJ mata kuliah atau bisa juga langsung ke saya, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Oke, baik. Kemudian untuk penugasan atau sistem penilaian ya teman-teman ya. Jadi untuk tugas saya akan memberikan minimal 4 kali, 2 sebelum UTS dan 2 sebelum UAS, dan ada 2 tugas kelompok serta 2 tugas individu teman-teman. Nah, kalau untuk tugas kelompok kadang nilainya bisa saya ratakan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman presentasi, kemudian satu anggota kelompok itu bisa nilainya bisa sama. Biasanya akan membedakan membedakan nilai teman-teman itu adalah di tugas individu. Sehingga saya di sini juga memerlukan, tugas individu untuk mengetahui, penilaian teman-teman secara personal, seperti itu. Kemudian ada kuis, biasanya akan kita lakukan sebelum UTS dan sebelum UAS. Kemudian ada UTS dan juga UAS. Hampir sama ya teman-teman. Ketika nanti sebelum UAS, atau sebelum saya menginputkan nilai di CAK, saya akan merekap terlebih dahulu semua penugasan, kuis, UAS, UTS, dan lain sebagainya yang ada di LMS, akan saya rekap siapa saja yang belum mengumpulkan. Jadi sebetulnya hanya untuk cross check ya teman-teman ya, karena beberapa teman-teman misalkan teman-teman sudah merasa mengumpulkan seperti itu, tetapi belum saya rekap. Nah, ternyata ini banyak terjadi di beberapa teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi teman-teman mahasiswa sudah mengunggah seperti itu, tapi lupa mengklik tombol submit sehingga, apa namanya, tidak tersubmit atau tidak terkumpul dengan baik seperti itu, sehingga di saya tidak terbaca teman-teman. Nah itu ya, jadi saran saya ketika teman-teman mengirimkan atau mengunggah atau mengumpulkan penugasan di LMS, teman-teman screenshot juga bahwa teman-teman, sudah mengumpulkan. Jadi itu sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengumpulkan penugasan atau ujian tersebut. Nah, kemudian bagi yang belum mengumpulkan, itu boleh akan saya berikan untuk susulannya teman-teman, tetapi nilainya akan berbeda ya teman-teman dengan nilai teman-teman yang mengumpulkan penugasan secara tepat waktu, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman untuk semua untuk materinya, kemudian untuk RPS, penugasan, ujian, kita akan tetap menggunakan platform LMS seperti itu, dan nanti, eee, semuanya nanti akan pembelajarannya akan menggunakan LMS, tetapi ketika kita vkon kita akan menggunakan Microsoft Teams, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, saya izin untuk share screen materi selama kita 16 kali pertemuan ini teman-teman. Ini untuk rencana pembelajaran semesternya, nanti ini juga akan saya unggah di LMS, nanti teman-teman silahkan mendownload di LMS ya teman-teman. Nah untuk, deskripsi dari mata kuliah ini, jadi nanti teman-teman itu diharapkan mampu mempelajari kita akan mempelajari mengenai konsep kecerdasan buatan, kemudian metode-metode yang ada di kecerdasan buatan, serta algoritmanya yang nanti akan meliputi agen cerdas, kemudian ada proses pencarian,
atau searching, kemudian ada logika proposisi, kemudian ada first order logic, kemudian ada pembelajaran mesin, kemudian ada soft computing. Nah, soft computing ini ada banyak ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan, ada logika fuzzy, ada jaringan saraf tiruan, ada algoritma genetik, kemudian ada sistem pakar, ada atau kita sering sebut expert system ya teman-teman ya. Ada case based reasoning atau penalaran berbasis kasus, kemudian ada juga natural language programming atau pemrograman bahasa alami. Nanti akan kita bahas setelah kita UTS teman-teman. Jadi setelah UTS kita akan lebih banyak ke studi kasus penerapan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Kemudian untuk pembelajarannya itu kita lakukan secara student centered learning. Jadi teman-teman diharapkan untuk aktif ya teman-teman ya. Jadi misalkan nanti ada penugasan atau ada diskusi, silakan teman-teman berkomentar, meninggalkan pesan di situ, seperti itu. Kemudian untuk pembelajarannya seperti tadi saya jelaskan, kita akan blended, luring, dan juga daring, seperti itu. Dan kita akan menerapkan metode pembelajaran case-based learning dan project-based learning. Baik, ini untuk materinya, mungkin saya langsung ke materi siap pertemuannya ya. Oh ya, baik teman-teman. Jadi untuk penilaiannya 60% tadi saya tugas ya teman-teman ya. Itu termasuk juga di sikap. Jadi diskusi teman-teman ketika teman-teman membeli respon seperti itu nanti akan terhitung sebagai nilai sikap. Kemudian ada juga penugasan CBL dan juga PBL. Jadi ketika saya memberikan forum diskusi silakan teman-teman berkomentar ya teman-teman. Selain itu sebagai bukti hadir teman-teman itu juga sebagai nilai sikap teman-teman. Kemudian untuk pertemuan pertamanya kita masih menjelaskan mengenai RPS ya teman-teman ya. Jadi kontrak perkuliahan, deskripsi mata kuliah seperti itu, kemudian bagaimana penugasannya, penilaian dan juga lain sebagainya yang saya sudah jelaskan tadi ya teman-teman ya. Untuk pertemuan kedua teman-teman insya Allah minggu depan ya teman-teman ya. Kita akan mempelajari mengenai apa sih itu kecerdasan buatan. Nah, di sini capaian pembelajaran capaian pembelajaran mata kuliahnya itu teman-teman diharapkan mampu memahami pengertian dari kecerdasan buatan, kemudian fondasi ilmu kecerdasan buatan dan perkembangan ilmu kecerdasan buatan. Kemudian di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga, kita akan belajar mengenai agen cerdas dan di sini indikatornya adalah teman-teman bisa diharapkan menguasai konsep agen cerdas, kemudian lingkungan agen dan juga rasionalitas. Kemudian teman-teman juga diharapkan bisa merancang suatu agen cerdas. Kemudian di pertemuan keempat, nah ini teman-teman pertemuan 4, 5 insya Allah kita lakukan secara luring ya teman-teman ya. Karena ini membutuhkan karena kita mempelajari salah satu metode pencarian klasik. Jadi di sini untuk metode pencarian klasik ini ada yang namanya the first search yaitu metode pencarian mendalam pertama. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan keputusan dengan menggunakan pohon keputusan mendalam pertama. Dan juga ada juga metode pencarian klasik bird first search yaitu metode pencarian melebar pertama. Jadi nanti akan kita bahas di pertemuan keempat. Kemudian di pertemuan kelima teman-teman itu kita akan mempelajari mengenai metode pencarian heuristik. Nah, pencarian heuristik di sini itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan teman-teman. Contohnya nanti ada hill climbing, kemudian ada generate and test, kemudian ada best first search seperti itu. Nanti akan kita pelajari di pencarian heuristik. Kemudian kita lanjut di pertemuan ke-6, kita akan mempelajari mengenai logika proposisi. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tidak asing ya teman-teman ya. Mungkin sudah pernah teman-teman pelajari waktu teman-teman masih di bangku sekolah ataupun di mata kuliah lain seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar mengenai logika proposisi operator unary maupun binary, kemudian bagaimana kita menggunakan logika proposisi ini untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan belajar mengenai first order logic. Nah, di sini kita menerapkan sintak dan juga semantik untuk first order logic serta penerapannya. Setelah itu kita UTS teman-teman. Kalau tidak salah kita UTS di bulan Maret, berarti bulan depan ya, di tanggal 20 hingga 25 Maret. Kalau saya baca di kalender akademik 20 hingga 25 Maret.
seperti itu. Jadi kalau tidak salah, berarti kita mungkin jatuh di tanggal 22 Maret ya teman-teman ya, di hari Rabu, seperti itu. Nah karena STI itu kecerdasan buatannya itu yang satu ada di hari Selasa kemarin ya teman-teman. Nanti untuk UTS-nya biasanya saya akan membukanya eee, di hari kelas awal. Jadi mungkin hari Selasa teman-teman sudah bisa melihat untuk, soal-soal UTS-nya. Dan untuk pengumpulannya biasanya saya memberikan waktu 2 hari ya teman-teman ya. Karena ada yang di hari Rabu, jadi nanti yang hari Rabu itu biasanya untuk terakhir pengumpulannya, biasanya Rabu malam, seperti itu. Kemudian, nah untuk pertemuan 9 atau pertemuan setelah UTS nanti kita akan lebih bahas mengenai studi kasus penerapan kecerdasan buatan, di dalam bidang komputasi teman-teman. Jadi untuk pertemuan 9 kita akan belajar mengenai machine learning, begitu juga dengan pertemuan 10. Jadi untuk pertemuan 9 kita akan menguasai, metode supervised learning, kemudian di pertemuan 10-nya unsupervised learning. Kemudian di pertemuan 11 kita akan belajar mengenai logika fuzzy atau kalau kita Indonesiakan adalah logika samar, teman-teman. Jadi di sini teman-teman diharapkan mampu menguasai himpunan klasik dan kelemahannya, kemudian logika fuzzy, kemudian sistem berbasis fuzzy, dan juga nanti bagaimana menggunakan logika fuzzy ini untuk memecahkan persoalan komputasi. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar ya teman-teman, kalau teman-teman, membuka jurnal ataupun proceeding ataupun, paper yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, kadang teman-teman pernah mendengar, judul misalkan sistem pakar untuk mendeteksi penyakit jantung menggunakan logika fuzzy. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari kecerdasan buatan teman-teman. Kemudian mungkin teman-teman pernah juga, eee, membaca jurnal ya teman-teman ya atau proceeding mengenai misalkan prediksi tingkat kelulusan mahasiswa STI menggunakan metode pohon keputusan, eee, tadi yang saya sebutkan misalkan hair climbing. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari kecerdasan buatan. Kemudian di pertemuan 12, 13 kita akan belajar mengenai jaringan saraf tiruan teman-teman. Nah, nanti mungkin mungkin cukup satu pertemuan ya, nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lebih ke sistem pakar, seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-14 dan 15 tuh ada algoritma genetik. Nah, ini kita akan bahas juga nanti mengenai natural language programming juga, teman-teman. Nah, setelah itu kita UAS, teman-teman, kalau tidak salah di bulan Juni awal ya, kita sudah UAS. Nah, itu. Jadi nanti, mungkin nanti saya minta bantuannya ya untuk mereka misalkan, kehadiran teman-teman misalkan di diskusi ataupun ketika teman-teman mengumpulkan penugasan. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, belum ada. Baik teman-teman, jadi nanti, untuk LMS-nya ditunggu nanti akan saya kirimkan melalui PJ mata kuliah ya teman-teman ya. Untuk LMS-nya, kemudian untuk enroll key LMS-nya, jadi nanti teman-teman langsung bergabung di kelasnya masing-masing. Pastikan kelasnya kelas B ya teman-teman ya, karena kemarin-kemarin ada ya mahasiswa yang harusnya masuk ke kelas B, tapi masuknya ke kelas A, seperti itu. Jadi untuk enroll key untuk kelas A dan B, untuk mahasiswa STI berbeda, seperti itu. Baik teman-teman, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman bisa kita on cam sebentar teman-teman, untuk mengambil dokumentasi pada pagi hari ini. Ketika misalkan teman-teman WA saya, kemudian saya belum membalas, silakan teman-teman up kembali, teman-teman reminder saya jika 2 hari saya belum membaca teman-teman. Karena biasanya ketumpuk dengan teman-teman mahasiswa lain yang WA juga gitu. Jadi reminder teman-teman, kadang-kadang udah saya tandai belum baca teman-teman, tapi kalau kita buka lewat, web WhatsApp itu kan kadang kalau udah kita tandai belum baca, tapi kita masih membuka chat tersebut, otomatis tandanya sudah hilang ya teman-teman ya. Nah itu kadang saya nggak ngecek lagi, tahu-tahu
anggapan saya sudah membalas, ternyata belum gitu. Nah itu coba nanti jadi ketika teman-teman belum, mendapatkan respon dari saya, silakan teman-teman reminder kembali. Tapi karena kadang ada mahasiswa yang tidak mau reminder teman-teman, jadi misalkan ada mahasiswa bimbingan skripsi, seperti itu, kemudian, saya belum memberikan respon, kemudian anaknya nggak nggak infokan lagi, baru 2 minggu kemudian atau 3 minggu baru nginfoin saya, baru lihat, "Oh, saya belum balas ternyata." Nah, ternyata saya tanya, "Kenapa nggak reminder saya?" Gitu. Katanya, "Saya takut nyepam, Bu," gitu. Nggak akan menjadi spam teman-teman karena, apa namanya, takutnya teman-teman sangat butuhkan teman-teman, tapi saya terlewat. Nah, seperti itu. Jadi saling reminder aja teman-teman. Oke, baik teman-teman, insya Allah nanti kita akan bertemu ya di kelas juga ya teman-teman ya. Oke, jika belum ada mungkin cukup itu dulu dari saya teman-teman, untuk LMS-nya ditunggu karena sedang saya update-update teman-teman, kemudian nanti akan saya serahkan untuk enroll key-nya ke Nia. Oke, baik. Baik itu dulu dari saya, kita akhir perkuliahan kita pada pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.